Salam semuanya. Hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan, bahwa dalam hidup kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan, harusnya kita ini terus belajar dan mempelajari apa yang dalam kehidupan kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, itu hubungannya kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang apakah doa itu dan pikiran kita ini apakah sama, atau pikiran adalah doa, ya. Kalau orang-orang dunia berkata bahwa ada kekuatan dalam pikiran manusia. Ketika mereka berpikir kuat, memikirkan apa yang diinginkannya, contohnya memikirkan mobil, akan mendapatkan mobil, itu pikiran-pikiran dunia yang mereka terbentuk pikiran-pikiran yang positif. Apa yang dipikirkan positif, maka dampaknya akan masuk dalam diri kita. Tetapi ketika kita berpikiran negatif, maka pikiran-pikiran negatif juga pun akan ada dan berlaku dan terus bekerja dalam hidup kita. Sehingga pikiran-pikiran yang kita bentuk itulah yang akan berpengaruh merubah hidup kita. Apakah hidup kita semakin baik atau semakin buruk. Kalau kita berpikir buruk, maka kehidupan kita akan terus mengalami keburukan demi keburukan. Tetapi kalau kita berpikir hal yang baik, maka pikiran-pikiran kita inilah yang akan memulihkan kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, pasti ada sesuatu yang di dalam dirinya itu akan mempengaruhi, bahkan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu pikiran. Pikiran begitu kuatnya mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang pikiran adalah doa, atau berpikir adalah doa. Benarkah berpikir itu adalah doa? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, nah kita nanti akan terus belajar apakah benar pikiran itu doa. Nah, karena Tuhan melakukan segala perkara dengan caranya Dia, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui pikiran kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia, diberikan akal budi, pikiran. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, untuk mempelajari bagaimana cara untuk mengenal Tuhan. Kalau contohnya Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita akan mempelajari firman Tuhan, dan itu ada bersumber dalam pikiran. Pikiran itu adalah merupakan suatu gagasan, merupakan suatu cara kita menjalaninya untuk mengetahui banyak hal. Tapi seringkali manusia itu susah untuk terus belajar, karena sikap mental atau pikiran kita ini dipengaruhi oleh sikap kita, bagaimana kita belajar terus menerus. Karena orang yang terus belajar terus menerus, pikirannya selama pikirannya terus diisi, maka pikirannya akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, ketika Tuhan menciptakan pertama kali di dunia ini manusia Adam dan Hawa, mereka diberikan akal budi. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan tujuannya. Ketika mereka diberikan akal budi, mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah kehendak bebas dalam dirinya. Dia bisa berpikir apa yang diinginkan dia. Makanya dia memilih hal yang salah, ada larangan, dia tetap terobos, yaitu memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya dosa masuk dalam hidup mereka. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka berbincang-bincang, terus berpikir tentang apapun juga, mengelola, mengusahakan yang ada di Taman Eden. Tapi ketika mereka berdosa, mereka melakukan hal-hal yang salah dalam dirinya, yaitu pikiran mereka dipenuhi dengan dosa-dosa. Makanya ketika mereka berdosa, mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu punya inisiatif yang luar biasa. Dia datang mencari manusia yang bersembunyi karena dosa. Seringkali hari ini Tuhan itu datang kepada kita, tetapi kita ini sembunyi. Sembunyi karena kita terus-menerus melakukan dosa, tidak mau datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah siap sedia menunggu kita, tetapi kita ini berhenti untuk mencari Tuhan, berhenti untuk datang kepada Tuhan, berhenti untuk kita ini berpikir secara logika, berpikir dengan positif bahwa Tuhan mengampuni kita. Apa yang terjadi ketika
Adam dan Hawa itu sembunyi karena dosa, tetap Tuhan menerima. Dia mencari terus, sama sampai hari ini Tuhan itu mencari kita. Tapi kita sendirilah yang seringkali bersembunyi, yang seringkali kita ini mundur, yang seringkali kita ini karena dosa mengintimidasi, takut kita datang kepada Tuhan. Itulah dosa yang membuat kita sampai hari ini sembunyi dari hadapan Tuhan. Apakah kita ini mengerti akan kehidupan kita bahwa kita ini membutuhkan Tuhan? Percayalah, kita ini membutuhkan Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, maka kita ini betul-betul harus datang kepadanya. Dia penuh anugerah, dia penuh kasih karunia, dia begitu hebat, luar biasa. Harusnya kita bersyukur ada Tuhan yang terus mencari kita. Tetapi kita ini terus bersembunyi dan bersembunyi dan bersembunyi karena dosa. Percayalah, hari ini biarlah kita belajar bagaimana kita ini memiliki pikiran, akal budi untuk memilih bahwa pikiran kita inilah yang terus akan diperbarui Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam hati itu muncul pikiran-pikiran yang jahat. Dalam hati itu apa? Itu belum diperbarui Tuhan. Orang yang diperbarui Tuhan oleh karena rohnya yang kudus, mereka akan berpikir yang rohani, berpikir perkara-perkara rohani, berpikir tentang Tuhan. Tetapi orang yang tidak pernah diperbarui hatinya oleh Roh Kudus, maka kehidupannya akan berpikir hal-hal yang jahat. Ini kehebatan Tuhan yang terus mencari kita, ingin memulihkan kita, ingin memberkati kita, ingin melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tapi kita seringkali kita mundur daripada Tuhan, kita sembunyi daripada Tuhan, kita melarikan diri atau kita jauh daripada Tuhan, bahkan ingin menghentikan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Secara pribadi kita ini sebenarnya menghentikan keajaiban-keajaiban Tuhan karena kita tidak percaya. Makanya kita diberikan akal budi untuk berpikir bahwa pikiran kita ini bisa mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita harus renungkan hari ini, bahwa firman Tuhan begitu nyata bahwa pikiran kita ini harus ditaklukkan di hadapan Kristus. Pikiran kita ini harus benar-benar dikendalikan oleh pribadi kita dan tertuju kepada Kristus. Dalam Tuhan, pikiran kita harus diperbarui hari demi hari. Itu hal yang harus kita lakukan. Orang yang terus belajar, maka dia akan tahu banyak hal. Semakin dia belajar, akan terus mengetahui banyak yang berasal daripada Tuhan. Selama mereka tidak belajar, maka hal-hal yang berasal daripada Tuhan tidak akan pernah tergenapi dalam hidupnya. Makanya kita harus terus diperbarui. Firman Tuhan ketika kita diperbarui tidaklah mudah. Pikiran kita ialah yang memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Kalau kita bicara pertobatan mengacu kepada kehidupan pribadi kita, dan itu terutama adalah pikiran kita. Jadi pertobatan yang itu harus kita lakukan terus-menerus. Artinya pikiran kita ini harus diperbarui. Firman Tuhan terus menginginkan pikiran kita diperbarui hari demi hari. Hati kita juga diperbarui. Itu yang diinginkan Tuhan. Pertobatan berasal dari kata metanoia, yang artinya apa? Perubahan pikiran secara terus-menerus. Artinya apa? Kita ini harus terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan dalam pikiran kita, karena pikiran kita ini jahat. Setiap hari kita itu selalu memikirkan yang buruk, memikirkan yang jelek, kita memikirkan hal-hal yang dipenuhi dengan dosa, karena kita lah ada di dalam dunia ini penuh dengan dosa. Maka pengaruh dosa itu terus ada dalam hidup kita, sehingga pikiran kita ini adalah pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan dosa. Hawa nafsu, ambisi, keinginan-keinginan yang tidak berasal daripada Tuhan itu adalah pikiran-pikiran manusia yang dipengaruhi oleh dosa. Karena kita ini harus juga berjuang melawan hawa nafsu,
ada sebuah perjuangan di dalam pikiran kita, ada sebuah pertentangan dalam pikiran kita, ada yang buruk, ada yang baik di dalam pikiran kita. Kita harus memutuskan pikiran kita ini tertuju kepada Tuhan. Kalau pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka pikiran kita ini akan terus diperbarui demi hari demi hari. Hal-hal yang baik kita akan mempengaruhi hidup kita. Contohnya kalau kita dalam kehidupan keluarga kita, apa yang mempengaruhi kehidupan keluarga kita? Kalau contohnya keluarga kita atmosfer suka marah, suka emosi, atau kuasa kegelapan mempengaruhi kehidupan atas keluarga itu, maka keluarga itu akan lahir dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dalam kehidupan. Karena atmosfernya adalah atmosfer jahat. Manusia bisa membedakan bahwa atmosfer apa yang kita sedang ciptakan dalam diri kita, pikiran apa yang betul-betul akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Kalau pikiran kita, pikiran Tuhan, pikiran atmosfer yang berasal daripada Tuhan, sukacita, damai sejahtera, memuji, memuliakan Tuhan, maka keluarga atau rumah itu dipengaruhi atmosfer hadirat Tuhan, kebaikan demi kebaikan. Tetapi kalau atmosfer itu atmosfer duniawi, maka kehidupan mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, suka marah, emosi, dan sebagainya. Contohnya perhatikanlah sebuah keluarga yang orang tuanya suka marah-marah terus menerus, maka itu akan mempengaruhi atmosfer kehidupan anaknya. Anaknya juga suatu hari juga pun, bahkan tidak hanya saat kecil sampai dewasa, dia akan suka marah-marah juga. Karena apa? Dipengaruhi atmosfer itu, atmosfer marah-marah tadi. Dan itu akibatnya mereka akan betul-betul membentuk karakter. Atmosfer yang diciptakan orang di dalam kehidupan keluarganya itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Kalau karakter kita merindukan Tuhan, suka memuji Tuhan, itu akan membentuk kehidupan keluarga kita senang dengan hal-hal perkara-perkara rohani. Tapi kalau kita membentuk kehidupan keluarga kita dengan hal-hal yang jahat, maka anak cucu kita juga pun akan benar-benar dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Terbentuk karakter mereka. Percayalah, itu dibentuk oleh karena atmosfer yang diciptakan dalam kehidupan setiap kita. Maka kita belajar bahwa pikiran itu penting dalam hidup kita, harus diperbarui demi hari. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan di sini bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Ini yang harus dipikirkan supaya atmosfer kehidupan kita, pikiran-pikiran positif, itu pikiran-pikiran yang benar-benar penuh dengan damai, itu akan membentuk kehidupan kita. Kita tidak akan pernah iri hati kepada orang lain. Kita tidak akan pernah menjahili atau berbuat jahat kepada orang lain. Karena pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mulia, pikiran yang baik, pikiran yang penuh dengan keadilan, kebenaran. Itu yang harus kita pikirkan. Ini akan membentuk karakter kita terus menerus. Tapi kalau kita memikirkan yang negatif dan negatif, buruk, maka kehidupan kita ini akan buruk terus. Di hadapan Tuhan kita akan buruk. Orang-orang yang mudah menyerah dalam menghadapi masalah situasi dalam hidupnya, karena pikiran mereka itu sudah lemah, pikiran mereka itu sudah dibentuk oleh karena dosa. Ketika dibentuk oleh karena dosa, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan.
kepengennya mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Berapa banyak orang ini yang tahu Tuhan, katanya Kristen, katanya mengaku anak Tuhan, tetapi kelakuan mereka itu seringkali jauh daripada Tuhan. Kenapa? Hidup mereka ya biasa-biasa, hidup mereka tidak dalam mengikuti Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menolong, membuka jalan dalam kehidupan mereka. Karena masalah demi masalah mereka itu mundur daripada Tuhan. Karena pikiran mereka sudah terbentuk, karakter mereka itu terbentuk. Hal-hal yang negatif. Seharusnya kita ini berjuang untuk mempertahankan pikiran kita ini, berjuang untuk memikir pikiran kita ini untuk ditaklukkan di hadapan Tuhan. Pikiran kita ini harus ditaklukkan, harus ditawan, karena kita adalah orang yang berdosa. Metanoia itu adalah perubahan terus-menerus. Pikiran kita harus dirubah terus. Makanya dirubah itu tidak gampang. Merubah itu adalah, untuk merubahnya kita harus berdoa. Untuk merubahnya kita ini harus baca firman. Untuk berdoa kita harus mendengar hal-hal yang baik dalam hidup kita, khususnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi firman yang akan betul-betul membentuk pikiran kita, kehidupan kita. Kalau kita dibentuk oleh firman Tuhan, maka pikiran kita akan terus berkata firman Tuhan. Pikiran kita akan betul-betul menyampaikan kebenaran Tuhan. Itu yang terbentuk dalam hidup kita. Apakah pikiran itu adalah doa? Ya, pikiran itu adalah doa. Itu sebuah pilihan. Coba kita baca dalam Efesus Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan itu bekerja dalam hidup kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya doa atau pikirkan itu sebuah pilihan. Dan sebenarnya ini adalah sama. Ketika kita berdoa, kita memikirkan apa yang harus kita doakan. Terlebih lagi, karena kita punya tujuan-tujuan. Tetapi doa itu terus komunikasi melalui pikiran kita. Karena doa itu bukan sebuah metode harus berteriak-teriak. Doa itu harus berteriak-teriak kencang. Doa itu harus pokoknya teriak-teriak. Ya, tidak seperti itu. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, itu sebenarnya berdoa. Kita connect dengan Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian dalam hidup kita, maka pikiran kita ini akan terbentuk. Ada orang ngomong doa itu tidak boleh diam, harus berteriak-teriak supaya semangat. Ya, tidak ada ajarannya. Kalau itu mengajarkan hal itu salah. Kenapa? Karena tidak ada Alkitab ngomong doa itu harus teriak-teriak, doa itu harus bersuara, kan tidak. Karena mereka dari Kejadian sampai Wahyu, doa itu sebuah hubungan dengan Tuhan terus menerus. Tidak ada namanya metode doa yang dijawab Tuhan. Ada orang-orang yang ngomong rahasia, kalau ngajar rahasia doa dijawab Tuhan. Bagaimana caranya doa dijawab Tuhan? Tidak, doa itu adalah hubungan yang dibangun terus-menerus dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Dan biar kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak bisa kita menceritakan doa seperti ini, kita punya pengalaman terus kita ceritakan kepada orang, dan akhirnya orang ikut-ikutan kita seperti itu, dan itu akan menjadi doktrin, itu akan menjadi aliran. Terus menerus alirannya harus berdoanya seperti ini, alirannya harus berdoanya seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Belajarlah firman Tuhan bahwa doa kita ini adalah doa yang berhubungan dengan Tuhan. Ada doa-doa yang tanpa ucapan tapi berkata di dalam hati atau pikiran.
itu adalah doa. Dikatakan di sini bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Atau itu bicara tentang pilihan. Kita bisa berdoa dan kita bisa memikirkan. Pilih salah satu. Sebenarnya kalau pilih salah satu, berarti itu adalah betul-betul real, nyata, bahwa kita bisa memilih doa dan atau kita memilih memikirkan yang tadi yang kita pikirkan. Kalau atmosfer kita ini dekat dengan Tuhan, maka pikiran-pikiran kita adalah perkara-perkara rohani. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi tidak ada metode doa yang harus teriak-teriak, metode doa yang harus dikatakan doa yang bisa dijawab Tuhan harus seperti ini, doa puasa dan tidak. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita ini benar-benar doa kita dijawab Tuhan, Tuhan melakukan segala perkara yang ajaib, jauh lebih banyak itu Tuhan melakukannya ketika kita ini berdoa atau apa yang kita pikirkan. Maka kita harus memikirkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Teruslah berpikir bahwa itu juga pun adalah sebuah doa. Itu adalah sebuah ungkapan kita. Itulah hal yang kita harus pelajari, bahwa berdoa atau memikirkan yang berasal dari perkara-perkara rohani itu sebenarnya adalah doa. Maka kita harus belajar memahami firman Tuhan supaya kita tahu pilihan kita berdoa dan berpikir itu sama. Berpikir tentang perkara-perkara rohani. Makanya orang-orang dunia berkata, pikiranmu itu adalah doamu. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi dalam hidupmu. Sama sebenarnya orang-orang dunia, mereka itu mengambil dari Alkitab. Cuma kita sendiri yang tidak mengerti Alkitab. Maka mereka itu terus kita ngomong mereka sesat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lah mereka sendiri yang menerapkan firman Tuhan, mereka sendiri yang mengaplikasikan, mereka sendiri yang melakukan firman Tuhan. Walaupun mereka tidak membaca firman Tuhan, mereka melakukan dan mereka mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Sedangkan kita tidak pernah mengalami karena kita tidak mau belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, buat jemaat-Mu, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang benar-benar cerdas, belajar terus-menerus, belajar dari apapun, belajar mengenal Tuhan, belajar mengerti dan memahami seluruh Alkitab. Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya mereka itu tidak mengikuti doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami pribadi dengan Tuhan, biarlah itu membuat mereka semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat umat-Mu Tuhan hari ini. Ketika mereka mengetahui kebenaran akan membebaskan, menyelamatkan mereka, melepaskan mereka. Kami percaya banyak orang-orang yang hari ini terbelenggu. Ketika mereka mengetahui kebenaran, belenggu itu akan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan dipulihkan keadaannya. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang besar, bangsa kami adalah bangsa yang cinta Tuhan, bangsa kami adalah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kuasa-Mu boleh bekerja buat orang-orang yang mendengar firman ini, supaya mereka mengerti akan kebenaran-Mu, bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang didoakan dan apa yang dipikirkan. Biarlah kami memikirkan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Perkara-perkara rohani itulah yang menjadi hidup, yang menjadi bagian dalam hidup kami, apa yang kami pikirkan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar bahwa apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan itu sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita untuk kita ini saling doa dan memikirkan. Itu adalah sebuah satu ikatan supaya kita ini terus belajar akan firman Tuhan, bahwa
kehidupan kita dibentuk oleh apa yang kita pikirkan. Pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah apapun yang berasal daripada Tuhan, maka itu akan menjadi bentuk, akan betul-betul mempengaruhi kehidupan kita, dan itu membentuk kehidupan kita, karakter kita dibentuk di situ. Dan percayalah, Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaibannya lebih banyak yang kita pikirkan. Artinya Tuhan akan melakukan yang lebih besar lagi apa yang kita doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua.